Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrian Ahmad dari kelas 28D dengan NIM 187241041. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajak teknik asemen. Ranah kompetisi hasil belajar. Tingkat kompetisi hasil belajar mencakup 3 ranah domain, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Kognitif domain. Kognitif domain berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Pengetahuan adalah pengetahuan, penataan, dan penggunaan segala sesuatu yang diketahui yang ada dalam diri seseorang. Pengetahuan dapat diperoleh melalui proses pembelajaran, sehingga macam-macam ini berasal dari hasil pembelajaran. Domain kognitif menurut taksonomi Bloom terdiri atas 6 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan; yang kedua, pemahaman; yang ketiga, penerapan; yang keempat, analisis; yang kelima, sintesis; dan yang keenam, evaluasi. Domain kognitif yang ditemukan oleh Bloom mengalami revisi oleh Anderson pada tahun 1990. Dengan demikian, susunan domain kognitif dari Bloom berubah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengingat; yang kedua, memahami; yang ketiga, mengaplikasikan; yang keempat, menganalisis; yang kelima, mengevaluasi; dan yang keenam, menciptakan. Kemudian domain afektif. Domain afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek sikap, minat, dan nilai. Adapun penilaian dalam aspek afektif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menerima; yang kedua, menerima atau responding; yang ketiga, menilai; yang keempat, mengorganisasi; yang kelima, membentuk watak. Kemudian domain psikomotor, yaitu domain psikomotor adalah segala sesuatu kegiatan dalam aspek motorik yang berhubungan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah peserta didik menerima pengalaman belajar dalam kurun waktu tertentu. Adapun aspek-aspek psikomotor terdiri atas: yang pertama, meniru atau persepsi; yang kedua, melakukan prosedur atau manipulasi; yang ketiga, melakukan atau precision; yang keempat yaitu melakukan dengan baik dan tepat atau artikulasi; yang kelima, melakukan tindakan secara alami atau naturalisasi. Kemudian tes sebagai alat bantu mengukur berisikan pertanyaan atau tugas yang harus dijawab, dikerjakan atau dilaksanakan oleh responden yang ditentukan. Kerlinger pada tahun 1993 halaman 41. Tes adalah seperangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar penetapan skor atau angla. Tes merupakan alat ukur untuk ranah kognitif. Kemudian non-tes. Non-tes yaitu instrumen non-tes merupakan alat untuk mengembangkan hasil belajar siswa dan keberhasilan proses pembelajaran tanpa menggunakan tes, baik dalam bentuk lisan ataupun non-lisan. Instrumen non-tes memegang peran dalam penemuan dari segi sikap atau ranah afektif dan keterampilan atau ranah psikomotorik. Mungkin sampai di sini yang sempat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.